gue sebetulnya nggak terlalu peduli sama orang yang menghujat gue ya. Udah sering lah banyak tuh buzzer gue diserang sama buzzer, udah sering itu gue diemin. Cuma ada satu kadang-kadang gue mau tidur gue suka cek, gue periksa apa view Ternyata Aris Azhar ada nganggurnya juga. view profilnya, gue cek. Gue bilang nih anak kayaknya baik gitu ya. Gue tebak-tebak buah manggis aja. Gue inbox dia. Dan orang-orang CSO yang masuk pun juga agendanya ya bisa gue bilang bukan hanya tidak terlaksana tapi juga berubah gitu loh bang omongannya. Misalnya kayak gue contohin lah, ini gue sebut nama Mas Budiman Sujatmiko gitu misalnya. Dulu kita banyak sekali teman-teman CSO yang sangat kagum sama Mas Budiman waktu periode jadi anggota DPR yang lalu. Sekarang udah gak kagum? Sekarang saya udah lama nggak kontak-kontakan Pak. Gak kontak bukan gak kagum. Sama teman-teman NGO ini. Dulu saya ingat IRE Jogja gitu misalnya soal advokasi undang-undang desa. Iya. Jadi Mas Budiman bisa ngedatangin mengundang puluhan kepala desa untuk mendukung Undang-undang desa. ya pengesahan undang-undang itu dan diklaim habis gitu tahun 2014 ya itu ya, nomor 6 2014 gitu. Nah kemudian saya nggak tahu ya jadinya hari ini omongannya karena isu undang-undang desa ini relevan lah dengan background dan narasi advokasi dia selama ini gitu. Iya. Nah sekarang hebohnya soal bukit algoritma gitu misalnya. Itu kan bukit-bukit itu kan ada desanya juga. Iya betul. Betul. Jadi dia menurut gua dia masih konsisten pada Desa. pemberdayaan desa. Ya, betul. Barangkali nanti kan jadi desa ini desa itu untuk fasilitasi Google, fasilitasi Tokopedia. Desa satelit. Iya. Bukan satelit desa ya. Iya. Jadi apa ya jadi tadi ya? Ya maksudnya konsistensi orang yang sudah prodem yang sudah masuk bang. Iya, ya udahlah begitulah. Lu kayaknya udah pasrah aja kayaknya. Ya udah ini kan soalnya gini topik ini sebenarnya gue udah selesai ngebahasnya kira-kira setahun 2 tahun lalu lah. Buat gue teman-teman yang mau prodem kayak mau prokenek kayak atau GL Pro kayak apa kayak itu ya hari ini yang kita lihat bahwa dia aktor negara bukan aktor prodem. Oke, ya. Dia begini bos, gue nih kebetulan belajar dan bekerja di bidang HAM. Dulu supervisor gue waktu gue kuliah S2 HAM itu bilang ada beberapa aspek. Siapa nama ini lu dosen lu tuh? Namanya Andrew Fagan. Biar kawan-kawan bisa cek juga. Udah almarhum ya? Masih ada. Oh, masih ini ada. lain lagi bukan yang tadi itu. Oh yang tadi beda. Dia pernah waktu ngajar di kelas dia bilang ada beberapa cara untuk melihat bagaimana partisipasi orang dalam HAM. Ada yang lawyeris dia bilang. Jadi pendekatannya pembelaan hukum. Ada lagi yang politicians. Jadi politicians itu juga masuk kategori pembela HAM juga. Ada lagi yang pendekatannya emosionis. Emosionis itu berbasis hati. Emosionis itu nggak sekedar sedih, tapi juga pokoknya gue nggak peduli deh hukumnya kayak gimana. Pokoknya kalau ada pengungsi digebukin gue belain gitu misalnya, gue urusin gitu. Macam-macam caranya. Polisi itu juga masuk kategori pembela HAM. Betul. Jadi bukan pada profesinya, jadi bukan pada lokasinya, bukan pada statusnya, tetapi dari apa yang mereka kerjakan dan konsisten dan goalnya gitu. Jadi teman-teman aktivis prodem kalau itu kan kesannya status, Betul. stigma, Betul. stigma positif atau stigma negatif. Padahal dia udah di negara. Menurut gue ya dia udah aktor negara, dia bukan prodem. Kalau lu masih bisa dibilang prodem hari ini belum jadi aktor. Gue juga nggak pernah ngeklaim gue prodem. Gue ya cuman pro emak sama pro bapak gue aja. Ya kan? Jadi gue juga nggak mau bilang karena gue juga nggak tahu. Pokoknya gue cuman kerjain yang menurut gue tadi itu yang ukurannya problem, ada masalahnya, ada tantangannya, ya, ada opportunity-nya. Namanya apa aja terserah. Terserah orang mau namain gue apa. Apakah gue mau dibilang ghost
hostnya Total Politik ya terserah. Nah jadi menurut gue intinya itu. Gue nggak mau kejebak sama stigma. Bahwa stigma itu ada, ketemu orang misalnya, nih Bung Haris nih aktivis, Bung Haris nih lawyer. Nah, kalau lo ketemu mahasiswa gue, Pak Haris dosen kita. Nah ada juga siapa bebas aja. Jadi memang gak usah kejebak sama stigma begituan, prodem yang udah masuk di istana masih dibilang prodem, udah di dalam kekuasaan masih dibilang prodem. Enggak, lu negara, lu ngambil kebijakan. Nah tapi problemnya gini Bang, ini situasi politik terpolarisasi gitu ya. Dan lu akan mengkritik posisi di luar kekuasaan, konsekuensinya adalah lu akan sangat kritis, sangat keras kepada Sebetulnya enggak ya. Dalam konteks bahwa masalah makin banyak yang terkuak. Kan nggak mungkin semua masalah. Gua kan suka ditanya sama wartawan, Bang ini soal ini gimana? Bos, soal begini kenapa jangan tanya sama gua? Apa paling aneh Bang? Apa ya kemarin puasa tuh ada tuh media nanya. Gua bilang yang urusan begitu saya nggak perlu ngomentarin, gua bilang. Apalagi cuman ngomentarin. Misalnya dia nanya, gue tuh suka begini, Bang, abang ngurusin ini juga ya, temuan abang apa? Itu enak. Iya. Tapi kalau cuma ngomentarin doang, Komentarin Jokowi datang jadi saksi nikah gitu. itu juga pernah ditanyain, gue nggak mau jawab, gitu. Jadi gue mau disiplin pada hukum dan HAM saja. Itu materi yang gue geluti, gue bertanggung jawab di situ, berani bertanggung jawab. Apalagi ya, dan lebih khusus lagi dari hukum kan juga luas. Kalau HAM gue cukup menikmati di berbagai hal, tapi kalau hukum juga cukup luas. Tapi ya gue mungkin tertarik dalam hukum itu nggak lebih dari 30 hal aja. Banyak itu Bang 30 Bang. Enggak bos, dalam hukum itu banyak banget. Bisa ada lu buka aja silabusnya Fakultas Hukum di kampus-kampus. Mata pelajarannya kan bisa Berarti sampai. lu nggak mungkin jadi pengacara perceraian gitu ya, nggak mungkin ya? Kalau itu gue tertarik. Tertarik lo malah. Gue ngurusin. Oh gitu. Ada klien. Artis ada. Artis tapi bukan perceraian. Soal kontrak YouTube-nya. Oh iya itu tadi tuh. Anda konten kreator datanglah ke Lokatar. Nah jadi ada beberapa hal yang gue tertarik yang nggak melulu soal isunya soal misalnya kekerasan dan itu pelanggaran HAM enggak. Banyak kok. Cuman kan ini kan gue suka tuh ya diprotes sama orang di sosmed di mana. Kok lu nggak ngomong ini kok? Ya video kita cuma 20 menit suruh ngomongin semua hal. Terus kita cek dia bikin akun IG baru 1,5 tahun yang lalu gitu kan. Kita nggak tahu dia sibuknya di mana. Terus menghujat kenapa lu nggak ngomong ini nggak ngomong. Perasaan gue dalam hati gue dulu gue sering banget bicarain begini ya. Sekarang gue suka diserang sama orang. Gue nggak tahu nih buzzernya siapa. 4 petani di Poso mati. Lu kenapa diem aja? Ya Allah dalam hati gue. Lu cek gue 10 tahun lalu apa kerja gue soal Poso, bolak-balik gue ke Poso apa segala, nggak penting soal Islam soal Kristen, pokoknya ada korban kekerasan kita urusin dulu zaman di kontras kayak gitu. Nah tapi orang ya dia baru dewasa, baru punya akun sosmed, baru ngelihat postingan gitu aja, pikirannya dia dalam soal ini kok nggak ada muka gue misalnya, dia langsung tulis di situ, bikin kesimpulan. Nah ini problemnya kita. Tapi anyway nggak apa-apa lah ini menarik. Kalau gue sih ngelihat gini Bang, mungkin dia pengen akrab sama lo, tapi kemampuan berbahasanya ya segitu gitu. Gini bos, ada kejadian satu lucu. Gue sebetulnya nggak terlalu peduli sama orang yang menghujat gue ya. Udah sering lah banyak tuh buzzer, gue diserang sama buzzer udah sering gitu. Gue diemin. Cuma ada satu kadang-kadang gue mau tidur gue suka cek, gue periksa. View. Ternyata Haris Azhar ada nganggurnya juga. View profilnya. Gue cek, gue bilang nih anak kayaknya baik gitu ya. Gue tebak-tebak buah manggis aja. Iya. Gue inbox dia. Gue inbox. Gila, DM random, gila. Gue inbox. Tahu-tahu dia balas apa bos? Apa dia bilang? Wah,
Dibales, bang, makasih bang. Lah, dalam hati gue, Padahal dia ngebully lu tadinya. dalam hati gue cumi nih orang. Ya kan? Gue abis dimaki-maki bos. Ibarat kata, wah gila, neraka juga nggak ada tempat buat gue nih, ya kan? Tapi gue nggak marah, gue bilang dia inbox gue kan. Terus gue buka profilnya, kayaknya anaknya baik gitu segala macam. Akhirnya gue balas. Ada juga kadang-kadang yang agak setengah-setengah preman, kayaknya gue fotonya dia yang lucu-lucu gue like aja. Oh buat neror juga ya? Nggak neror, tapi maksud gue kalau like itu kan gambar cinta. Iya. Ya, jadi Ya meneror dengan bunga lah, dengan dulu hati kalau gitu. Munir tuh kalau udah agak-agak sore malam gitu nongkrong di kontes, dia tuh suka pidato-pidato soal Socrates dan dengan cinta itu. Nah, kayak gitu aja bos. Maksud gue ya kalau lu mau berteman ayo kita diskusi ayo gitu. Meskipun ya gue nggak bisa langsung ngerespon, tapi maksud gue lucu-lucu deh, seru-seru juga gitu. Ini kan juga jadi area baru lu juga lah ya bang ya. Maksud gua mendampingi YouTuber ini kan juga experience baru buat Sebenarnya lu. gue bukan mau jadi YouTubers. Nggak mendampingi YouTubers yang bermasalah tadi itu loh ya. Karena pekerjaan aja gue sebagai lawyer. Ya itu kan subjek baru lah di dalam pengalaman lu dari zaman lu kuda gigit besi di bidang hukum gitu ya bang ya. Maksud gua kan baru-baru era-era inilah ya. Personal ya enggak lah, ini udah 3 tahunan lah. Ya dan iya menurut lu gimana UU ITE nih bang? Berkah atau musibah sebenarnya? Musibah. Tapi Anda dapat berkah mendampingin ini kan? Enggak, di beberapa kasus YouTubers itu masalah kontrak. Kontrak kerja ya, kerjasama ya? Iya, cuman yang menariknya kontraknya untuk sesuatu yang bukan barang. Oh, oke. Jasa digital. Iya. Ini menarik. Nah, dan arahnya Indonesia ini kan market ya. Kita ini kan bukan kayak Jepang, bukan kayak Rusia. Kita ini market. Dan kita market dari barang-barang metodis kayak gitu. Metode-metode digital gitu kita menggunakan. Nah, penggunaannya itu kadang-kadang kan harus collab sama lebih dari satu atau dua entitas. Itu ada conflicting di sana. Dan ini ke depan bakal banyak. Banyak kok teman-teman lawyer gue yang Udah turun ke situ ya? kerja di bidang jasa-jasa sengketa digital kayak gitu-gitu. Ada YouTuber yang kekinian yang ke lu nggak hanya politik dong berarti ya? Nggak politik dong temanya? Enggak. Di kantor law firm sebetulnya banyak kasus yang nggak terpublikasi. Artinya masalah-masalah keperdataan tuh banyak. Dan soal YouTubean gitu ada beberapa. Yang terkait sama soal digital itu ada. Oke. Dan sebetulnya kalau lo perhatiin di pembuktian di pengadilan, beberapa alat bukti itu sekarang alat bukti digital. Itu kan berkah dari UU ITE bang? Bukan, Misalnya itu kemajuan teknologi. Screenshot bisa jadi alat bukti misalnya? Itu kemajuan teknologi Pak. Undang-undang ITE adalah kan dia mengatur bagaimana menggunakannya, apa yang digunakan, nilai dari kegunaan barang-barang digital. Undang-undang ITE itu sebetulnya yang kita bilang berkah atau musibah. Musibahnya itu dalam konteks penggunaan dan konteksnya. Oke. Salah konteksnya. Nah, tapi sebetulnya undang-undang ITE itu memang harus ada. Oke. Karena itu dibutuhkan dalam soal kemajuan zaman di bidang cyber, internet, dan digital. Nah, ini kan adalah rekomendasi dari konferensi internasional bidang telekomunikasi. Itu ada pertemuannya tuh Pak. Nah, karena ada kemajuan zaman, ditemukanlah sistem ini, sistem alat komunikasi yang baru, dibahas di konferensi itu. Singkat kata, setiap negara harus menyiapkan salah satunya aspek legal dari teknologi digital. Oke, apa istilahnya ratifikasi ya? Bukan ratifikasi, tapi menyiapkan perangkat itu. Dan semua negara ini udah biasa ada undang-undang tentang apa contohnya sebelum digital dan teknologi ini, Bang? Kita cuma punya undang-undang telekomunikasi dulu. Undang-undang penyiaran ada. Penyiaran, Nah, betul. tapi karena ini ada sistem baru,
convergence namanya. Kalau dalam teori hukum telekomunikasi disebutnya sebagai teori convergence. Jadi informasi, telekomunikasi digabungin jadi satu. Jadi ketemu tuh berbagai aspek itu. Nah itu kemudian yang harus disusun. Karena dia menciptakan dimensi kehidupan baru. Berat ya omongannya ya. Enggak memang gitu Bang. Enteng di channel gue nih nggak ditonton Bang. Oh iya. Berat ya. Iya. Sobo gaya lu. Jadi dia ada dimensi baru, ada dimensi offline, ada dimensi online. Iya. Ada orang yang nggak eksis dalam artian kita nggak pernah ketemu orangnya, tapi dia berisik di online. Oke, banyak malah bukan ada orang. Nah itu yang kayak begitu. Nah jadi harus ada tata kelolanya. Dan sebetulnya aturan atau regulasi di bidang cyber, internet dan digital nggak cuma undang-undang ITE Om. Oke. Gua udah setahun ini nggak lanjutin risetnya. Dulu kita di Lokataru kita bikin riset ngumpulin aturan-aturan terkait dengan cyber, internet dan digital. Sebenarnya ada di website Lokataru, di website lokataru.org ya. Itu Ada yang .com juga ya. ada yang .com itu yang buat law firm-nya. Gila menggurita hari sasar ini. Nah yang di .org itu kita ada satu folder tentang cyber, internet dan digital. Di situ di dalamnya ada database kita tuh. Aturan-aturan yang terkait dengan cyber, internet atau digital. Kita sebutnya SID, bukan Superman is dead ya. Udah. Nah, itu ada semua. Di Indonesia ini ada aturan regulasi tentang e-parking. Oke, ada ya Bang ya? Nah, itu yang lo ngetap itu apa tuh? Oh iya. Oh. Itu ada regulasinya, Bos. Oh Di itu setiap nggak bisa-bisaannya Wah, pengusaha parkir aja itu ya? Loh, parkiran itu kan pendapatan daerah. Nah, sistemnya itu ada peraturan daerah di kota tersebut, di kota madya mana, itu ada. Oh perda ya, perdanya ya. Terus e-pajak. Oke. Jadi aturan-aturan tersebut terkait dengan penggunaan, terkait dengan keberadaan, ya kan, pihak-pihak. Ya misalnya yang lama nggak beres-beres tuh data pribadi misalnya. Bahkan Ya ini aneh. Bu Sri Mulyani aja ngaku saya sering mendapat Tadi pagi beredar. Tadi lu sebut apa? Hilmar Farid. ya Ya kan, ada beredar Hilmar Farid. HP-nya dibajak padahal dia Dirjen Kebudayaan. Iya kan? ya. HP-nya kurang berbudaya berarti. Itu lo yang ngomong ya. Enggak apa-apa. Kan HP-nya. Iya. Masa Pak Ilmar ngelaporin gua? Kan gua bilangin HP-nya. Dia nggak sekatro ngelaporin gitu lah gitu. Jadi gue mau bilang sama lu, Ali Topan itu ya, Ali Topan. udah banyak fasilitasi softwarenya, teknologinya, penggunaannya, marketnya, dunia digital dan lain-lain. Tapi undang-undang privacy nggak nongol. Iya, makanya ini bahaya nih. Gue pernah satu clubhouse sama Wisnu Tama waktu itu. Satu sama-sama jadi speaker kita. Dan beliau ngomong, wah kemajuan infrastruktur internet, kita berdaulat secara internet, bla bla bla. Gue tanya, perlindungan data pribadi gimana? Jangan lu cuma pamer-pamerin ini jadi mercusuar project dong. Ini kita Tapi terima kartu di kredit. di beberapa bidang udah ada. Misalnya di undang-undang kalau lu baca di kumpulan aturan-aturan yang terkait dengan kewarganegaraan kependudukan, Adminduk. Itu diatur. Oh yang KTP ya? Iya. Diatur, Pak. Dukcapil. Itu materi di dalamnya. Ya. Tapi Adminduk, administrasi kependudukan. Yang komisioner KPK dulu kenanya pakai undang-undang itu ya kayak Yang mana ya? Pak Abraham Samad dulu bukan yang itu ya? Gak inget gua. Oh. Nah, tapi menurut gua ada di beberapa tema. Di perbankan sebenarnya juga ada. Oh iya, perbankan. Di bisnis, di kitab undang-undang hukum dagang tuh dikenal rahasia dagang. Telco yang belum ada ya, data. Enggak, sebetulnya beberapa kerahasiaan itu sebagai bagian dari profesionalisme, perlindungan privasi seseorang itu sebenarnya ada.
Cuman memang dalam dunia digital itu juga sensitif. Nah, tapi begini bos, untungnya gue belajar HAM. Dalam HAM, dan ini juga yang gue percayai, HAM itu nggak terkungkung oleh hukum. Meskipun aturan regulasinya belum ada, itu bukan berarti lu boleh Melanggar itu. melampaui batas tadi itu. Karena hukum itu dia hanya ingin mengeksplisitkan Ya. larangan atau kewajiban. Hukum adalah kodifikasi dari human rights. Dia principles. ibarat kata begini bos, Bentuk formalnya lah. gue siapin lah gelasnya kalau lu mau tuang air. Tapi kalau gelas nggak ada, tolong lo langsung tuangin ke mulut gue. Gitu. Oke. Iya kan? Jurgen Klopp, Jurgen mantap. Klopp. Iya kan, hati-hati sama 4-3-3 gue. Ternyata abang ini sepupunya YouTuber terkenal ternyata. Oh iya. Enggak boleh Banyak, disebut. sepupu gue banyak yang jadi YouTuber. Ada yang sukses, ada yang Iya. Yang sukses ada, tapi jangan usah disebut lah. Nggak? jangan disebut biar orang bertanya-tanya aja, Bang. Iya, betul. Biar dicari sendiri. Biar dia nyocokin pakai Google Picture, Google. Gitu. Bang, ini terakhir nih pertanyaan gua. Mau kemana lo? Mau ngerokok dulu iya, belakangan. asem ya? Iya. Kan beliau kalau nggak kena AC nggak kuat. Iya. Biasa di ini Gloucester kan. Bang, gue lihat nih kerjaan lu ini apa ya? Semuanya lu kerjain kayaknya. Enggak, menurut gua nih ya, load lu tuh gede banget, Bang. Maksud gua lu ada law firm, ada foundation, ada media, dan ada banyak rencana-rencana lain termasuk mengurusi selebritas lu gitu ya. Tapi gue masih bisa podcast sama lu. Iya, yang cuma 40.000 ya. Nah, poin gue gini, Bang. Lu sebenarnya menuju kemana sih dengan ini semua? Pertama karena lu tadi nyebut soal goal gitu ya. Menuju ke kuburan, Pak. Kita Semua orang pasti ke situ. dari tanah menuju ke tanah ya Bang ya. Tapi sebelum ke tanah ini lu Iya. mau kemana? Dan kedua Bang, lu kalau lu lanjutin terus best practice lu itu kayak siapa gitu atau kayak apa gitu? Misalnya lu mau kayaknya gue bisa jadi Steve Jobs nih agak-agak mirip berewokan gitu. Ya apa sesukses-sukses orang menempuh jalan lu ini? Pertama, gue mau jawab, gue orang yang percaya pada proses. Jadi gue orang yang berusaha selalu berproses. Jadi lu punya goal, lu punya mimpi, tapi kalau lu nggak pernah memulai dan menjalani proses, itu cuma mimpi. Lu politik juga enggak mimpi lu nih kayaknya nih. Konkretnya nih. Nah itu yang kedua, lu harus tahu dan harus bisa bedakan mana yang akibat, mana yang tujuan. Paham nggak? Paham. Orang suka ketukar bos. Ya. Jadi ada yang Bekerja untuk tujuannya uang sama akibatnya uang tuh beda. beda. Ya. Nah Steve Jobs mungkin dia pengen cari uang, tapi dia nggak pernah membayangkan akibatnya bahwa dia Apple sukses begini. Misalnya gitu, karena lo sebut Steve Jobs tadi ya. Meskipun namanya dia Job gitu ya. Tapi menurut gua kekayaan dan buktinya lihat aja dia juga nggak bisa mengoptimalkan kekayaannya kan. Dia sibuk kan tetap sama kerjaannya. Iya, Bener nggak? Sampai sakit meninggal. Sakit meninggal. Jadi menurut gua dia tipe orang, dugaan gua kesannya akrab banget gitu sama dia. Mirip. Tapi kalau gua baca autobiografinya, lihat filmnya, dia tipe orang yang kaya sebagai akibat, Bukan sebagai tujuan. bukan sebagai tujuan. Mungkin dia punya tujuan kaya yang dia dengan dibandingkan dengan sampai terakhir dia meninggal, dia nggak nyangka sampai kayak begitu. Itu yang kedua. Jadi proses, lu mesti bedain mana tujuan mana akibat gitu ya. Dan akibat itu juga bisa lu anggap sebagai bonus kalau akibatnya baik gitu. Nah yang ketiga pertanyaan lo, semua gue urusin kagak bos.
Nggak banyak ini Bang, maksud Maka gua masih banyak yang ngurusin gini. bukan semua juga sih, dalam artian ini metafor ya. Iya metafor, tapi gini banyak yang ngurusin tuh dalam arti begini. Orang ada yang ngurusin satu hal aja gagal terus Bang. Begini Pak, gue punya sistem kerja atau manajemen. Gue bisa gue sehari itu bisa punya urusan 5 sampai 6 yang berbeda-beda. Tapi lu mesti ingat, urusan tersebut di hari itu lu hanya butuh menyelesaikan atau mengerjakan segini. Jadi misalnya masalah tersebut, misalnya gue punya kasus nih, tangan kasus. Masalahnya 10 gitu misalnya. Kasus ini adalah targetnya begini. Tapi target, misalnya let's say 100 targetnya pada angka 100. Begitu sampai angka 100 ini kan harus dicapai dalam 3 bulan. Paham gak lo? Ya. Nah, Paham, pada hari pertama yang lu perlu lakukan apa? Cuman 1. Nah, 1 ini sebagai kode 1. Kalau lu materialkan, lu butuh berapa jam di situ? Lu butuh lokasinya di mana? Lu butuh ketemu siapa? Berapa lama? Target lu apa? Jadi ada target di waktu itu. Nah, ini soal manajemen, gue bagi tipsnya nih. Jadi lu kerjain segitu aja. Nah, misalnya kita simulasiin, ternyata gue cuma butuh setengah jam. Oke. Terus sisanya 23 jam 30 menit lu mau ngapain? Lu bisa kerjain hal yang lain. Berkebudayaan gitu. Makanya gue setiap hari itu pasti punya jadwal. Gue mau ngapain aja, gue tulis. Itu kapan lu tulis? Pagi itu? Pagi. Tapi gue juga punya jadwal, gue schedule. Gue selama 20 tahun terakhir gue punya jadwal Pak. Setiap hari gue mesti ngapain, gue punya semua bos. Gue tulis. Jadi setiap hari itu gue atur, termasuk gue pikirin butuh waktu berapa, lama dan lain-lain. Nah, jadi itu satu prakteknya. Tapi itu juga turunan dari apa yang gue pikirin. Punya gue refleksi soal ini, soal advokasi HAM tuh gimana, gue ngajar harus gimana, gue riset juga segala macam. Itu semua gue kerjain. Bagi waktu. Jadi 24 jam itu ya kadang-kadang gue agak keleleran juga, agak telat di tempat ini. Tapi setiap hari tuh gue ada berapa urusan, dan urusan itu gue nggak banyak-banyak segitu. Jadi orangnya mau ngajak enggak, cukup segini aja. Nah, ada beberapa tadi yang lu bilang, ada ini, ada hakasasi.id, ada Lokataru yang riset, ada yang Lovem, ada gue bikin ini, bikin YouTube segala macam. Ya gue ngatur sama tim YouTube gue. Cuman butuh jawaban WhatsApp 10 menit gitu. Dan dia udah tahu misalnya gue jawabnya nanti ya mau maghrib atau habis maghrib atau nanti mau tidur atau apa, nanti jawab malam. Atau sama tim yang lu bilang tadi, beberapa brand itu kan sebenarnya ada timnya juga. Dan gue mereka itu gue juga kadang-kadang cuma ngasih masukan begini atau gue ngasih info atau nongkrong ikut rapatnya sekali-sekali. Berarti lu tipikal bikin platform banyak gitu ya berarti Bang ya? Ya ngawal juga, nyari orang kan juga susah. Banyak Dari yang cocok ya, bukan nyari dalam arti di bawah gua enggak, tapi cocok bagus. Yang bangkrut lebih banyak mana daripada yang sukses Bang menurut lo? Sejauh ini sih jalan-jalan aja. Jalan semua ya. Jalan. Jadi begini Pak, kadang itu orang lu nyebutnya gue. Ada ini, ada Lokataru, ada Foundation, ada firma, ada ini segala macam. Jalan. Tapi sebenarnya gue kan juga seimbang sama orang-orang di dalam sana. Iya. Orang-orang itu juga lebih cuman karena lewat gue lebih terpublikasi, jadi kesannya ada di gue. Padahal enggak, nih sebenarnya gawe bareng-bareng sama berapa orang. Nah orang-orang itu juga punya tugas masing-masing. Nyari best talent tuh jadi penting ya berarti ya. Itu makanya jangan bilang best talent. Tapi apa istilah lo? Best partner. Best partner, oke. Cuman tadi penjelasan gue nih barusan mau bilang, karena taunya lewat gue, kesannya itu punya gue. Iya betul. Padahal enggak. Ya ngerti. Di Lokataru itu karena mukanya lu yang muncul, orang ngiranya lu punya semua dan lu yang ngerjain enggak. semua. Gitu. Padahal ada partner di situ, ada founders juga, misalnya di Lokataru Foundation. Di yang ngediriin itu ada Adnika Sigiro. Iya. Direkturnya Jurnal Perempuan. Ya. Yayasan Jurnal Perempuan. Istrinya Mbak Robert ya. Robert tuh situ. Ada lagi Iwan Nurdin, bekas sekjennya Konsorsium Pembaruan Agraria.
ngeri-ngeri Pak nongkrong sama mereka diskusinya ini. Iya. Iya kan. Ada beberapa lagi nih makhluk-makhluk yang lucu-lucu di dalam situ. Dan sebenarnya ini bukan punya gue atau cuman orang karena gue sering bawa nama ini di ranah publikasi, jadi orang tahunya gue. Tapi sebetulnya Ini udah ada kuncernya masing-masing. terus ya. di tim kerjanya canggih-canggih orang. Ada yang kalau riset cuman butuh 2 hari jadi barangnya, analisanya bagus. Di dalam foundation itu, di law firmnya juga lucu-lucu. Banyak, ada yang jago sidang, ada yang jago analisa, ada yang riset hukumnya oke. Jadi sebenarnya ketemu ya talent juga oke lah, partner juga oke. Tapi yang penting adalah bangun tim sama bangun enviro. At the end lu mesti trust bos sama orang. Betul. Sama tim lo. Tim lo juga harus nyaman. Jaga yang begitu kan yang penting. Ini gue kayak dinasihatin gitu loh. Ini Insya Allah masuk surga lah lo. Maksud gue itu kekurangan gue semua tuh yang lo sebut. Enggak lah. Makanya lo mesti percaya sama proses. Iya, betul. Gue bisa ngomong begini bukan karena gue baca buku apa atau Seven Habits gitu bukan ya? bukan betapa. Seven Itu buku Seven Habits tuh gue mau beli berapa kali gagal mulu. Entah kenapa setiap gue ke toko buku gue lebih tertarik sama buku yang lain. Gitu. Nah, tapi yang kayak gini-gini dari proses. Iya. Di proses kan ya kan sekarang rame digital, orang suka nonton. Yang wawancara kayak gue kan gini ada beberapa sebelumnya. Tapi kan nggak ada dulu kamera yang nempel ke gue ketika gue dimarahin sama Munir. Oh iya betul. Ketika gue salah ngapain, ketika kita lagi rapat, usulan kita nggak diterima, atau kita nawarin ini nggak ada yang mau ngerjain. Dokumentasinya Haris Azhar dalam berproses tuh nggak ada. Nggak ada. Oh itu masalah. Ya nanti di yaumil akhir. Iya. Malaikat catat semua bang. Iya. Gue ya jadi total religi nih. Karena habis Ramadan gitu ya kan. Suasananya masih suasana Idul Fitri ya. Dan apa bang? Siapa yang lu lihat sebagai role model lah, maksud gue? Nih gue belanja dari berbagai hal. Sukses-suksesnya nih dalam hal ini gue akan kayak gini, dalam hal ini kayak gini, dalam hal ini kayak gini gitu. Ya gue belajar dari banyak orang. Gue nikmatin. Secara alam bawah sadar orang tua kita lah ya. Ya lo atau orang yang ngedidik lo dari kecil. Enggak, dari apa yang lu kerjakan ini loh maksud gue bang. Ini Lokataru dan kawan-kawannya ini akan jadi seperti apa nih? Maksud gue ujungnya kayak apa gitu? Kalau Lokataru itu kan artinya pohon ide ya, tempat untuk belajar bersama gitu. Ya kita buka ruang itu aja, kasih cari soal temuan-temuan baru, atau misalnya ngambil ke isu-isu yang baru gitu, atau melengkapi isu-isu yang ada. Akan jadi think tank pemerintah atau think tank apa gitu yang dipikirkan gitu. Kita berusaha nggak mengulangi apa yang udah dikerjain sama orang. Misalnya kita ngerjain isu shrinking civic space, pengerdilan ruang masyarakat sipil itu. Waktu kita mulai ini dulu nggak ada banyak teman, belum ada teman yang nulis itu riset. Dan bukan gua yang risetin sendiri, ada timnya, udah jago-jago penelitinya tuh, udah dalam, udah banyak sektor ngerisetin soal anarko, Papua, soal buruh dan lain-lain. Kita coba ngelihat angle isu itu kan sekilas udah dikerjain sama beberapa teman, tapi sebetulnya isu-isu itu kita ngelihat bagaimana ruang partisipasinya mereka diserang gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kita ngerjain isu BPJS karena BPJS ini kan barang baru. Ada beberapa teman yang udah lakukan advokasi pemantauan BPJS Watch apa segala macam. Yeah. Tapi kita memperkaya kan nggak bisa cuma satu aja. Kita memperkaya juga. Ada lagi modelnya kita mendiskusikan ini secara kritis peran masyarakat sipil. Nah, kan kesannya kan tadi lu bilang di awal-awal tadi kan, wah lu nggak dimarahin lu. Nah, harus ada yang berani mendiskusikan. Gitu. Okay. Nah itu kalau yang di foundation gitu. Kalau yang beberapa lagi yang lain ya sebetulnya sih ini intinya ya simpelnya karena waktu terbatas ya. Simpelnya adalah kita kasih satu alternatif ruang lagi.
kita banyak temenin teman-teman di Lokataru Foundation itu, banyak temenin teman-teman mahasiswa yang juga jadi temen lah. Oke. Coba bantu informasi juga ke teman-teman itu, atau ngumpulin informasi juga di teman-teman mahasiswa yang belakangan banyak dapat serangan-serangan dari kampusnya. Jadi kita cuman membuka ruang alternatif atau membuka ruang sebagai pilihan lain lah, atau pilihan baru, atau nambah lagi satu lagi pilihan untuk masyarakat bisa berbagi tempat. Nah, ada yang kita bantu, ada yang kita coba salurkan, koneksiin. Oh, lu kesini aja, coba kontak ini gitu. Karena kita juga organisasi baru, nggak banyak, baru 4 tahun. Besoknya 4 tahun kita, 21 Mei. Selamat ulang tahun, 4 tahun Bang. Iya. Berarti Lokataru itu lahirnya 8 hari sebelum anak gua lahir. 8 hari Gua sebelum 29 Mei. Gue pikir 8 hari sebelum lu lahir. Nah, anak gua. Gua kecil dong, Bang. Segede mic ini dong gua. Iya. Ada aja kocak Bang Haris nih. Nggak, kalau gua Bang sharing dikit Bang. Total Politik tuh gua bayangkan jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di masa depan. Karena gua pengen jadi dekan. Atau jadi rektor. Udah. Gue kadang kalau lagi mimpi-mimpi pengen punya ini sekolah ilmu sosial. Wah, kita bareng aja Bang. Iya. Cocok ini. Dulu pernah ada bos Rocky Gerung, semua pada bikin Ya, itu. apa sekolah apa dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial itu ya, Pak? Sekolah ilmu sosial. Ya. Ya, sama Pak Emil Salim juga ya. Iya. Banyak lah pemikir-pemikir itu. Gila nih, banyak yang dipikirin. Oke, nih karena waktu beliau sibuk gue mengganggu schedule gitu. Lama juga nih ngobrol nih. Tadi kita mau bahas Palestina padahal ya. Iya. Bisa aja lu bikin emosi orang. Jadi Israel gimana? Pelanggar HAM. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.